Saya tuh pengen jadi model Pak Haji. Ya. Benar. Ini baru cerita nih, baru cerita yang enak, gak ada tegangnya nih. Saya pengen jadi model. Pas ngaca tuh, muka lumayan nih. Ya. Pengen jadi model pada itu sebenarnya. Nggak izin sama Habib Abdurrahman. Tiba-tiba saya udah bawa celana, sepatu, taruh kantong. Waktu kosong saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim. Alladhi arsyada man istafahu li'ibadihi lita'allumi wa ta'lim. Wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila suratil mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Wa man khalafahu wa taba'a hawahu wa athara dunya ala ukhrahu sara muhanan bil khizi fi adzabil jahim. Wa kana madhmuman madhuran ma'a atba'i syaitanir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua para kiai, para hujjat, para ulama, para guru agama, para tuan guru, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga narsum kita semuanya, ada Ustadz Syam, ada Bang Haji Roma Irama, dan semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sharing, Masya Allah, namanya tanasur, saling tolong menolong dalam berdakwah. Ada juga kalau kita belajar itu waktu masih muda namanya ada fikih dakwah. Fikih dakwah. Baik di media sosial ataupun di luar daripada media sosial. Dulu itu kalau saya lahir di kota Palembang. Saya lahir di Palembang. Kemudian saya punya guru Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Beliau meninggal di Madinah waktu haji. Umur beliau itu sekitar 75 tahun meninggalnya kalau tidak salah. Beliau punya alaqah sama Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sekab Bukit Duri. Mungkin pada kenal Habib Abdurrahman As-Sekab Bukit Duri. Saya nggak kenal sama Habib Abdurrahman, saya belajar sama Habib Umar. Waktu itu semua dari Palembang pengen mondoknya ke Gontor, muterlah. Tapi kata Habib Umar, gak cuman Muhammad doang, kita suruhnya ke Habib Abdurrahman. Kemudian kita Masya Allah berangkat ke Habib Abdurrahman As-Sekab Bukit Duri selama tarabbat baina yadi 10 sinin. Saya itu belajar sama beliau itu 10 tahun. Ya, dengan alatnya, dengan fikihnya, dengan tauhidnya, semuanya pelajaran sebelum kita musafir ke Hadramaut Yaman di Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Belajar agama, belajar. Ya, singkatnya kita belajar 10 tahun, kita belajar, makanya ada kalimat mungkin orang NU tahu banget, ada namanya man khadam gadam. Man khadam gadam. Siapa orang yang berkhidmat biasanya tuh Allah kasih keberkahan khidmat. 10 tahun tuh mungkin kita nih banyakan main namanya anak muda 10 tahun. Tapi kita demen khidmat. Habib Abdurrahman tuh Senin pagi, mungkin Bang Haji juga tahu Bukit Duri. Habib Abdurrahman itu pengajian khusus para kiai pada saat itu tuh, khusus faraidnya, fikihnya, itu kita yang ngepel. Ya, kadang-kadang ngelihat orang tuh jangan lihat titik akhirnya. Titik sebelum nyampe titik akhir tuh ada perjuangan.
Kita yang ngepel tuh. Jadi kalau ada sore pengajian umum, semua anak-anak pondok yang ngepel, semuanya ngepel. Senin pagi buat pengajian para kiai itu semua ngepel. Jadi mereka kita nyiapin para kiai duduk itu kita yang ngepel semuanya. Ya, khidmat sama guru. Kemudian setelah singkatnya pelajaran 10 tahun kepada Habib Abdurrahman dan mungkin salah satu murid yang saya berasa bangga itu fakhr, berangga itu, saya diizinkan belajar khusus sama beliau. Dari sekian banyak murid, saya belajar asar, maghrib, sampai isya, kalau di madrasahnya pagi sampai siang. Asar, maghrib, isya, saya disuruh nemenin sholat berjamaah sama beliau, kemudian pelajaran. Sampai 10. Besok subuh saya nemenin beliau lagi sholat berjamaah dan belajar lagi sebelum masuk madrasah. Kemudian singkatnya sampai saya belajar ke Hadramut Yaman, kita belajar fiqihnya, kita belajar tauhidnya, kita belajar daripada tafsirnya, kita belajar ada pelajaran mantiknya, ada pelajaran bayan, ada pelajaran lughah, semuanya dipelajarin dengan ilmu-ilmu yang insya Allah guru-guru yang masya Allah untuk mengajarin kita di sana. Nah di sana itu, maaf mungkin boleh cerita. Jazakumullah khair, ahsantum ahsanallahu ilaikum. Kita tuh dikirim dakwah. Jadi misal sampai di kitab Umdatus Salik misalnya. Sampai di kitab Umdah, kita dikirim dakwah misal ke gunung. Jadi ke gunung-gunung, kalau maaf Pak Kiai, kalau di sini, oh misalnya ada pengajian Wahabi misalnya, ada Ustadz Wahabi yang ngajar, kemudian diusir kan heboh di sini. Kita di sana tuh setiap hari diusir. Ya kita di sana tuh setiap hari diusir sama mereka. Oh ini Ustadz Sufi diusir, roh. Nggak boleh kita masuk masjid mereka saja kita nggak boleh. Jadi kalau dikatakan di sini ada pengusiran, artinya bukan ngusir ya, mungkin kurang tepat, mungkin ngajarin atau segala macam. Di sana misal kita pindah masjid ini, diusir kita keluar. Pindah masjid yang lain untuk berdakwah, diusir lagi kita keluar. Jadi sering kita itu ada pengusiran. Cuman karena di sana nggak viral-viral. Ya. Kemudian Masya Allah setelah belajar kita selama 4-5 tahun saya belajar sana, pulang ke Indonesia. Dulu waktu di pondok, saya tuh pengen jadi model Pak Haji. Ya. Benar, ini baru cerita nih, baru cerita yang enak, gak ada tegangnya nih. Saya pengen jadi model. Pas ngaca tuh, muka lumayan nih. Ya. Pengen jadi model pada itu sebenarnya. Gak izin sama Habib Abdurrahman. Tiba-tiba saya udah bawa celana, sepatu, taruh kantong. Waktu kosong saya keluar. Casting Pak Haji. Casting subhanallah gak laku-laku. Gak ada yang ngambil. Sekali-kali saya dapat iklan Pak Kiai. Waktu itu ingetnya pengen tuh dapat uang. Saya pengen belajar itu untuk biaya ke Yaman, atau pengen belajar. Uang keluarga kalau tanyakan nggak bisa biayain lah, intinya begitu. Ya. Pengen gimana kerja bingung, apa segala macam. Waktu itu saya ngajar ke Citayam, masih kereta Jabodetabek, masuk Wangi pulang keluar Apek. Ya kan masuk kereta itu yang dari Tebet saya keluar ya udah. Enggak, subhanallah Allah nggak kasih jalan ke sana. Tapi subhanallah izin Habib Abdurrahman saya bisa berangkat. Dapat surat Habib Umar di Irsyadul Ustadz itu penting, petunjuk guru itu penting. Kita punya guru itu penting, punya murabi itu penting, guru fatah. Saya pengen berangkat gak bisa sampai pengen jadi model Allah gak kasih, dulu pengen daftar Aneka Yes. Ya, sekarang yang menang-menang jadi host kita malah. Aneka Yes, ya masuklah sekali gitu. Kemudian gak keterus. Saya meneruskan belajar sampai saya dapat uang untuk bisa berangkat ke Hadramut Yaman. Pulang dari Yaman, Allah kasih model. Jadi model juga akhirnya. Tapi model Al-Kisah. Tahu majalah Al-Kisah? Ya.
Saya jadi model. Aneka Yas itu yang punya satu orang sama Alkisah, satu perusahaan. Ya, orangnya udah meninggal. Aneka Yas saya nggak dapat, subhanallah. Makanya kita kadang-kadang pandangan Allah itu kita taunya beberapa puluh tahun ke depan baru kita tahu rahasianya. Makanya sirrullah fi khalqi. Saya mau masuk model itu nggak keterima, pulang dari Hadramut, saya masuk model di perusahaan yang sama tapi Islami. Modelnya model majalah Alkisah, sampai 3 kali itu dapat model majalah Alkisah itu. Dari situ saya ini akan nyambung ke Pak Kiai Haji Roma Irama nih, ceritanya bakal nyambung ke sana. Beliau nggak ingat sama saya waktu itu saya gemuk. Ya, saya diet, olahraga. Beliau waktu itu sampai pembukaan idaman pakai hadro saya. Pembukaan idaman dulu pakai hadro saya, Habib saya pakai hadro, pakai. Itu walaupun nggak disewain bis, pakai. Gitu. Saya cinta beliau, masya Allah dulu, biar diingat-ingat dulu. Ya, nanti saya tanya, kasih tahu kenapa saya bisa kenal. Iya, saya paling senang lagu beliau tuh, kalau sudah tiada, baru, ya gitulah. Ya. Jadi sampai pertama kali saya bisa masuk ke TV, pertama kali sudah kita berdakwah di Indonesia, berdakwah waktu itu tahun 2004, 2005 saya pulang, saya ngajar, malah kita waktu itu minta ngajar. Pulang di pesawat itu bandara, kemudian sama Habib Umar juga bareng waktu itu kita diantarin Muharram. Kita bukan seorang ayah yang punya pesantren, nggak ada apa-apa, nol. Uang nggak ada, murid nggak ada. Uang nggak ada, murid nggak ada. Kita modal tawakal. Di Jakarta bingung ngontrak di mana. Akhirnya saya numpang waktu itu, cuma ada satu teman saya numpang. Habis numpang sama teman saya numpang ke rumah keluarga. Nggak ada apa-apa, nol pada saat itu. 1 rupiah pun saya nggak pegang uang. Ada dekat musola, saya tawarin, boleh nggak saya ngajar, nggak usah dibayar, ngajar. Tapi bukan masalah kuburan ya, bukan. Ini masalah fikih, ilmu, kita belajar ilmu, ya, bukan khurafat, bukan kuburan nih, bukan. Tapi benar-benar ngajar fikih, ngajar tauhid, ya, artinya ngajar. Ya, apa yang kita pelajarin selama hampir 20 tahun belajar agama itu, mondok pesantren itu yang kita ajarkan. Ngajar di musola bawah. Di sini ada yang masih ikut saya namanya Dedi 2005 itu, dia ikut saya dari saya pulang. Itu benar-benar nol. Pertama kali saya pulang itu beliau ngasih saya duit 50.000. Sekarang saya sering ngasih dia duit. Iya, sekarang murid Pak Haji. Dulu pernah dia ngasih saya itu uang 50.000 karena saya nggak punya uang sama sekali. Akhirnya beliau kasih, akhirnya sekarang saya sering ngasih lebih dari 50. Jangan dihitung-hitung. Belajar kita ngajar sampai minta ngajar, orang kasih, alhamdulillah. Kita nggak minta dibayar, tapi mungkin orang namanya ada akhlak di situ, ada juga orang ngasih. Dari situ berjalan, naik bis 53 dulu condet, ada yang tahu? Ya, naik bis 53, pakai jubah, pakai imamah, baju putih, keluar kuning. Ya, itu perjuangan namanya. Orang itu nggak bisa lihat, itu perjuangan. Sampailah saya ketemu Ustadz almarhum Arifin Ilham. Di situ beliau senang, saya ceramah diundang, masuklah kita ke TPRI, bukan TPRI dulu, TPI, masuk TPI di Pondok Gede ya. Nah di situ mulai, dari situ orang kenal terus nyambung, dari situ nyambung, sampailah kenal Bang Haji di mana? Kenal Bang Haji ini waktu acara Damai Indonesia TV One. Damai Indonesia TV One, beliau ini dekat banget sama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya pertama masuk ke TV One berkat beliau almarhum. Waktu saya datang, saya ditelepon, beliau 2 tahun sebelum beliau meninggal itu kita deman dekat sama guru-guru agama itu suka. Beliau suka juga sama anak-anak muda yang semangat. Ayo Habib ke rumah, saya ke rumah beliau. Pertama kali kita tuh ngundang beliau, hari Jumat tuh ada makan siang kalau nggak salah di rumah beliau tuh. Ngundang, oh senang beliau. Dari situ ngundang sampai saya bawa beliau dakwah ke kota saya di Palembang, waktu itu di Masjid Agung.
Kemudian ada TV One di masjid beliau di rumah tuh, saya diundang. Nah kesitulah ketemu Bang Haji juga masih gemuk, saya masih gemuk pada saat itu Bang Haji. Kemudian sampailah beliau meninggal, saya yang baca talqin, mungkin Bang Haji Romai Rahmat, keluarga minta saya yang baca talqin almarhum itu meninggal. Saya baca talqin, tahlilnya saya datang, 7 harinya saya datang, 40 harinya saya datang. Nah 40 hari nyambung nih cerita nih. Ketemulah Ustadz Maulana. 40 hari, orangnya sok kenal. Iya. Habib, kapan kita nanti ke Makassar? Kan sudah lihat foto saya, dan bilang saya kapan saya ke Makassar nih orang kok tiba-tiba. Tapi berlanjut dengan itu dari TPI, TV One, kemudian TV-TV yang lain, saya di Kompas TV, kemudian di TVRI, terus berjalan sampai situ. Sampailah saya, kalau Ustadz Syam pada saat itu ngelihat Ustadz Syam dari Ustadz Maulana, kalau Trans TV Islam itu Indah ngambil saya pas saya berpose jam di Jeddah, pura-pura beli jam, padahal nggak beli. Foto, nah di situ orang Trans TV ngambil kita. Sampai berjalan, sampai sekarang tentang fikihnya, tentang tauhidnya, kita ngumpul bareng-bareng sama guru agama. Intinya nih, orang itu berdakwah di mana saja itu bagus. Intinya di sini saling tolong menolong. Intinya di sini nih saling tolong menolong, berdakwah itu bagaimana? Kalau kita dihajarkan Habib Umar itu, kalau kita berdakwah di satu gunung, kita lagi ceramah nih, habis sholat kan kita ceramah, bahasa Arab ceramahnya. Yang mendengarkan teman kita mendoakan, itu namanya tanasur. Mendoakan supaya tidak ada kesalahan teman kita yang lagi ceramah. Nah konteks tadi yang kata Ustadz Syam bilang, misal kita nih di Indonesia, saya juga bingung. Semua media sosial saya punya, oke. Dari Twitternya, dari Instagramnya, dari Facebook yang pertama kali, dulu zamannya BB. Saya bikin pertanyaan agama, zamannya, ya pokoknya itulah. Ya, sampai yang terakhir saya ikutin juga yang tinjau, WhatsApp komunitas itu, saluran, ya, itu juga saya bikin. Artinya orang nggak bisa balas tapi kita kirim hadis, kirim ayat. Tapi ketika kita, ya mungkin zamannya saya nggak paham juga, zaman milenial. Kalau ini kan banyak yang hadir kan kolonial nih. Jadi ketika kita zaman sekarang kita bawakan satu hadis bisa di Instagram, bisa lihat Instagram saya. Mungkin yang like nggak banyak, ya. Tapi ketika kita lagi jalan-jalan pakai celana, wow 20.000. 30.000. Nah, mungkin bagaimana nih, mungkin dari PBNU atau dari NU khusus itu bagaimana supaya merubah karakter yang supaya orang itu senang dengan ayat, senang dengan hadis. Jadi guru-guru agama juga nggak berubah haluannya, jangan ke artis-artisan juga gitu. Jadi memang bisa ngambil arti cara dakwah ini bagaimana. Cara dakwah yang lembut, yang enak, yang rahmat, yang bisa bawa orang senyum. Jangan yang cuma cinta-cintaan. Dan sekarang lagi modelnya lucu lagi sekarang nih. Kalau majelis yang bayar di hotel berebutan orang datang. Ya. Sekarang nih, tapi kalau yang gratis ya segini nih. Betul Kiai. Ini zaman, mungkin sudah zamannya. Makanya ada kalimat bahasa yang mengatakan kun anta abna az-zamanik. Artinya jadilah kau anak zamanmu, tapi tetap tidak keluar daripada syariat, tidak keluar daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sebab wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Tidak aku utus Nabi ini bukan cuma hanya pandai, kita ini pandai ngasih tahu, oh sejarah Nabi seperti ini, dakwah seperti ini. Illa liuto, kecuali untuk ditaati. Jadi kalau orang untuk menyampaikan, oh itu kan Nabi, itu kan salah berarti. Ketika kita menyampaikan kebaikan, ketika kita menyampaikan di media sosial contoh-contoh yang bagus, kan ada aja netizen yang maha benar dengan komentarnya. Netizen ini kan gitu, subhanallah, maha benar dengan komentarnya, kan gitu. Dia mengatakan, oh itu kan Nabi, nggak bisa. Kita konteks lagi ke agama, wa ma arsalna
wa ma arsalna min rasulin illa liyuta, tidak kami utus seorang nabi, seorang rasul, siapapun mereka, bukan hanya pandai kita pandai dengar sejarahnya, tapi illa liyuta, harus kita pandai untuk menaati. Ada kalimat fal khair kulluhu fil ittiba wa syarr kulluhu fil ibtida. Ada seorang imam itu mengatakan pongkol daripada kebaikan itu cuma satu sebenarnya, pongkolnya ittiba, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Fasyar kulluhu fil ibtida, maka pongkol daripada kejelekan itu ya melencong daripada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja perjalanan singkat, kalau mau diceritain juga 2 hari 2 malam ya, tapi intinya kita itu melihat jangan endingnya seseorang, kita pelajari sejarahnya, bagaimana dia bisa sampai setitik demikian rupa. Itu saja, mohon maaf kalau banyak ngomong Bang Haji, minta maaf. Salam kenal kembali. Terakhir kita di YouTube kalau nggak salah sama Kiai Haji Agus Dermawan. Nah, antum bawa muter-muter ke studio. Ya, antum bawa muter-muter, foto-fotonya lengkap sama saya masih. Habis ini kita sharing lihat-lihatan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.